Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peternak desa berjiwa muda, jumpa lagi dengan saya Dumam Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa sih kandungan maggot BASF ini, apa sih berapa proteinnya, berapa airnya, berapa lemaknya, dan lain-lain. Semua baik-baik agar kalian mengetahui dan semangat dalam budidaya maggot BASF. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menelurkan, bagaimana membesarkan, bagaimana merawatnya, kita tidak paslah kalau kita tidak mengetahui kandungan nutrisinya. Kalau kita budidaya itu tidak mengetahui apa yang kita budidaya, itu tidak pas atau kurang pas, karena tidak mempunyai semangat. Kalau ini sangat berharga. Nah, saya ulaskan berapa sih kandungan nutrisi yang terdapat dalam maggot BASF atau larva maggot BASF ini. Yang saya ingatkan lagi bahwasanya maggot BASF ini tergantung dari sisi pakan atau dari kalian pemberian pakan itu berupa apa, kandungan yang dibawa itu juga tidak jauh dari pakan tersebut. Saya sudah sediakan tabel berapa proteinnya, berapa airnya, berapa lemaknya. Silahkan tonton atau kalian bisa pause video ini atau sambil mendengarkan saya. Untuk yang saya tahu itu kandungan air dari 100 gram maggot itu ada 2,38%, kemudian proteinnya itu sekitar 44%, kemudian lemak sekitar 29%. Jadi kita bisa patokan, wah ini proteinnya lebih bagus. Nah, kalian bisa bayangkan jika kalian memberikan pakan buah-buahan seperti itu, bandingkan jika kalian memberikan pakan berupa konsentrat, itu makan lebih tinggi lagi. Nah, yang saya bilang kemarin, jika kalian memberikan pakan nasi busuk atau nasi basi secara langsung pada ayam, kan kita tidak mendapatkan protein seperti ini. Yang tentunya kandungan protein ini adalah protein hewani ya, yaitu protein maggot sendiri, bukan kandungan protein yang lain. Ini adalah kandungan protein dari setiap 100 gram maggot. Jadi kalian jika ingin per kilo silahkan hitung sendiri bahwasanya ini adalah hitungan per gram. Nah, dengan kandungan protein 40% dan lemaknya 29%, ini maggot mempunyai kedudukan kandungan protein nomor 1 di urutan dalam serangga. Ini ada tabel yang kalian bisa rekomendasikan seperti ini. Yang saya tahu ini adalah nomor 1 di urutan serangga. Saya kurang paham, saya kurang yakin dengan tabel ini, tetapi mungkin bisa buat acuan bahwasanya kita, wah ini maggot ini ada peluang cerah ini. Ya, saya kurang tahu karena saya tidak melakukan analisa sendiri atau melakukan penelitian sendiri. Yang pastinya kalau saya maggot ini jelaskan hewan ya, jadi proteinnya lebih tinggi, bahwasanya dalamnya itu kecil. Jadi saya kira ya mungkin memang benar beda jika kalian ada jangkrik, itu mungkin ada bulunya, ada kakinya yang kurang berprotein. Kalau maggot kan daging, tekstur daging semua ya, bahwasanya daging lah, itu daging semua. Jadi mungkin ya memang bisa nomor 1, mungkin cuma ragu saja. Tapi ya saya buat penyemangat kalian bahwasanya dia adalah mungkin bisa dipertimbangkan lagi lah. Dia mungkin kedepannya akan melakukan, mungkin menurut saya ini maggot ini akan menggantikan pakan pabrikan, karena ya itu tadi, maggot sudah mencakup semuanya, proteinnya sudah tinggi. Kita tinggal mengolah sendiri. Ada kedepannya mungkin ada pengolahan maggot yang saya belum tahu bagaimana kedepannya, bagaimana cara pembuatan pur BR, saya juga belum tahu. Kalau untuk tepung maggot itu mudah, nanti saya akan buatkan video cara pembuatan tepung maggotnya. Nah, kalian bisa simak bahwasanya ini juga dari per 100 gram, bahwasanya maggot dari nomor 1 ini atau memperoleh ranking 1 ini dari urutan serangga yang begitu banyaknya ini, karena dia membawa 86% moisture, kemudian proteinnya kalau di sini 48% dan lemaknya 25%, serat kasarnya itu 5%-an dan energi 37,5%. Nah,
saya kurang tahu ini, saya kurang tahu atau maksudnya ini kenapa setiap foto dengan foto itu berbeda, tetapi juga tidak jauh, perbedaannya juga tidak jauh ya. Mungkin penelitiannya berbeda, mungkin penelitian dari segi pakannya mungkin seperti itu. Analisa saya seperti itu mungkin karena faktor pakan, terus mungkin faktor usia maggot itu semakin, jika kalian memberikan bentuk pupa itu semakin kecil ya, beda jika masih berbentuk maggot atau larva itu tinggi. Nah mungkin seperti itu, saya kurang paham. Yang pasti ini bisa buat patokan kalian, jika kalian ingin membacanya silahkan baca, kalian pelan-pelan kalian pahami, kalian bisa membuat penyemangat atau membuat penyemangat kalian untuk beternak maggot, bahwasanya maggot ini ada peluang untuk kedepannya. Mungkin beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian ada yang menggalakkan seperti ini, karena di kampung mana saya masih kurang memahami juga. Ada, kalian bisa searching bahwasanya udah ditampilkan di TV juga, bahwasanya setiap rumah, setiap itu di kampung dan setiap rumah itu disediakan tempat budidaya lalat biasa. Itu kepala desanya mantap. Karena kalau begitu kan pengolahan sampah organiknya itu lebih enak lah, nggak membuat kotor lingkungan, tidak mencemari air di sungai. Yang bahwasanya sekarang sungai sudah mulai sedikit ikannya, mulai kecil-kecil, nggak seperti dahulu waktu saya masih kecil itu di dekat rumah saya itu ikannya masih banyak. Sekarang sudah hampir 20%-nya mungkin ada, tapi udah nggak banyak, nggak seperti dahulu bisa besar. Kalau sekarang sudah banyak pengobatan. Dulu itu ada pengobatan, ada yang setrum juga, itu membuat ekosistemnya hancur. Kalau dulu pas waktu kecil itu masih menggunakan staples pun saya masih dapatkan, sekarang sudah nggak ada. Nah untuk maggot ini juga bisa untuk mancing ya, sesekali masih boleh mancing lah, tapi karena musim untuk corona ini ada stay home atau hashtag di rumah aja, kita di rumah aja, karena di kali pun ada orang yang membatasi untuk tidak mancing di situ. Mungkin ada spot-spot yang masih bisa, tapi untuk spot yang umum itu biasanya udah di stop oleh daerah di situ. Saya kurang tahu sampai kapan depannya, semoga saja cepat hilang, cepat berlalu, dan cepat kita bisa bangkit lagi. Nah kandungannya seperti itu, kalian bisa simak. Ini proteinnya yang saya suka itu 44%, dan jangkrik itu hanya cuma berapa persen. Kalian bisa lihat proteinnya aja segini. Untuk pakan pabrikan itu juga nggak nyampe segini loh. Nah jika kalian memberikan full maggot kan otomatis peternakan Anda atau ayam Anda itu terganggu, harus diselingi. Maggot ini bukan pakan utama, dia pakan tambahan, tetapi yang inti, yang penting. Kalian bisa mengurangi dalam postur pemberian pakan pabrikan, tetapi jangan menghilangkan total, karena protein dari maggot ini 44%, jadi akan mengganggu pencernaan jika dikasih full maggot semua. Mungkin kalian bisa menggunakan jagung atau katul atau dedak, ular, itu masih bisa. Tapi untuk pakan pabrikan bisa sedikit-sedikit dihilangin. Nanti kemudian kita bisa budidaya ternakan itu secara organik, karena semakin lama kita memang membutuhkan organik ini. Kalau bisa tuh setiap daerah atau setiap kampung itu mempunyai sendiri, enggak melulu impor. Jadi kita tahu kualitas yang bahan makan yang kita konsumsi sendiri, kita tahu. Proteinnya seperti itu, kalian bisa pelan-pelan kan, kalian bisa baca, kalian bisa bandingkan satu dengan satu. Ada kroto, ada jangkrik, kalian bandingkan satu-satu mana yang terbaik. Ya memang kalau menurut saya ini maggot ini emang spesial, jadi kedepannya memang cerah kalau menurut saya, tapi belum tahu kedepannya gimana. Saya aja masih mengembangkan bagaimana ini cara membuat banyak, bagaimana ini cara membuat banyaknya. Yang nanti yang kedepannya ya juga jika terlalu over, kemudian saya akan oper ke warung-warung eceran agar bisa dibuatkan umpan atau pakan
alternatif lainnya. Tetapi jika kalian membelinya lebih tinggi dari pur BR, ya itu namanya bukan pakan alternatif, karena pakan alternatif ini cuma pakan alternatif atau pakan tidak inti, tetapi pakan pengganti yang lain, tetapi dia mempunyai peran yang bagus. Kalian bisa simak pelan-pelan dan selamat menikmati.